Sukhoi S-70, Okhotnik. Drone tempur siluman baru Rusia seharusnya tidak lagi menjadi misteri. Drone ini seharusnya sudah mulai digunakan atau setidaknya sudah mendekati tahap itu. Maksud saya mungkin saja, bisa jadi, barangkali. Karena mereka sudah memamerkan prototipnya, mempublikasikannya secara besar-besaran saat terbang bersama Su-57, dan juga membicarakan panjang lebar tentang uji coba senjata, pengiriman secara massal, dan akhirnya tanggal masuk dinas. Namun di sini, sekarang, di tahun 2026 tidak, pesawat itu tak ada jejaknya sama sekali. Sebaliknya, S-70 terjebak dalam situasi serba tak jelas. Jelas, bukan sesuatu yang dibuat asal-asalan hanya untuk kepentingan propaganda. Jelas sekali, ini adalah sesuatu yang nyata, benar-benar ada, tapi juga sesuatu yang terus-menerus menghadapi rintangan demi rintangan. Rintangan yang termasuk, tapi tidak terbatas pada, benar-benar menjadi kacau dan harus ditembak jatuh oleh pihaknya sendiri. Jadi, sebenarnya apa yang sedang terjadi dengan itu? Kapan kita akan melihatnya benar-benar beraksi? Apakah kita benar-benar akan melihatnya beraksi sebenarnya? Atau apakah ini ditakdirkan menjadi satu lagi proyek pertahanan Rusia di mana para insinyur mereka menciptakan sesuatu yang luar biasa, tapi Kremlin tidak mampu membangunnya? Apa sebenarnya S-70 itu? Sukhoi S-70 Okhotnik. Okhotnik dalam bahasa Rusia berarti pemburu, bukan hanya drone yang sangat besar dan tampak mewah. Ini adalah kendaraan tempur udara tak berawak atau UCAV. Singkatnya, itu adalah klasifikasi khusus dari drone yang dapat digunakan berulang kali, dioperasikan dari landasan pacu, dan dilengkapi dengan berbagai macam sensor serta peralatan pengawasan. Dan hal utama yang perlu diingat adalah, ini dipersenjatai. Namun, bahkan di antara drone bersenjata, S-70 setidaknya seperti yang ditampilkan lebih dari sekedar gambaran stereotip yang biasanya terlintas di benak. Karena kami yakin inilah yang terlintas di benak ketika mendengar istilah drone bersenjata. Drone Amerika yang dirancang dan dibuat oleh General Atomics MQ-9 Reaper atau mungkin kakaknya yang lebih tua MQ-1 Predator. Jika Anda berada di usia di mana angka 67 hanya lucu karena beda 2 angka dari 69, daripada sebenarnya kita tidak benar-benar tahu apa yang membuat para zoomer begitu terhibur. Dan Reaper, khususnya varian A, memiliki panjang 11 meter, lebar sayap 20,1 meter, dan berat 2.223 kg. Tepat sekali. S-70 menurut sumber berbahasa Rusia dari pihak ketiga perlu dicatat karena kami tidak dapat menemukan data resmi mengenai statistiknya. Dinyatakan memiliki panjang 14 meter, lebar sayap 19 meter, dan berat 14.780 kg. Detailnya masih bisa diperdebatkan tentu saja. Tapi jika melihat foto-fotonya yang berdampingan dengan benda lain sebagai perbandingan, sepertinya memang sesuai, bukan? Sekarang paham maksud kami? Seperti yang kami katakan, ini memang sedikit lebih dari gambaran stereotip drone bersenjata pada umumnya. Lalu ada bentuknya, yaitu sayap terbang. Dan kalau Anda bertanya-tanya, itu hanya mengacu pada pesawat tanpa ekor dengan sayap tetap yang tidak memiliki badan pesawat yang jelas. Tapi mungkin Anda tidak bertanya-tanya, Anda adalah penonton Mega Projects. Lagi pula, Anda paham soal pesawat. Tapi semuanya memang menyatu menjadi satu masa besar yang tidak jelas bentuknya. Dan ada beberapa alasan mengapa seseorang mungkin menginginkan pesawat dengan bentuk seperti ini. Misalnya, hambatan udara jadi jauh berkurang pada desain sayap terbang, berkat sedikitnya bagian rangka pesawat yang terkena aliran udara, sehingga memungkinkan daya tahan yang lebih lama dengan konsumsi bahan bakar yang lebih rendah. Namun, itu hanyalah bonus tambahan bagi orang Rusia, karena yang sebenarnya mereka incar dengan bentuk ini adalah membuat S-70 sulit terdeteksi radar. Dan ringkasan singkatnya untuk Anda, siluman pada pesawat bukan berarti membuatnya benar-benar tak terlihat oleh mata, tapi membuatnya tak terlihat oleh radar, atau setidaknya berusaha seperti itu. Karena radar bekerja dengan memancarkan gelombang radio ke langit, menunggu gelombang tersebut memantul dari sesuatu dan kemudian menangkapnya kembali saat gelombang itu kembali. Kecepatan gelombang yang sudah diketahui memungkinkan Anda mengetahui seberapa jauh benda itu dengan melihat berapa lama waktu yang dibutuhkan gelombang itu untuk kembali. Dan pada pesawat konvensional, ada banyak hal yang bisa dipantuli gelombang tersebut. Ekor, pylon senjata, pokoknya segala macam hal. Sebuah sayap terbang, dengan menghilangkan bagian-bagian yang menonjol, mengurangi jumlah benda yang bisa dipantuli gelombang radio, sehingga mengurangi kemungkinan terdeteksi oleh radar, atau yang disebut sebagai penampang radar dalam dunia penerbangan. Sekarang ada langkah-langkah lain yang bisa diambil untuk menguranginya. Tapi kita akan membahasnya nanti, karena saat ini kita hanya tertarik pada dasar-dasar desain S-70 di bagian ini, yang sejujurnya sudah kita bahas, jadi mari kita lanjutkan. Perjalanan panjang Rusia menuju drone tempur yang sesungguhnya. Dan sekarang, sedikit konteks. Karena sebenarnya Rusia punya sejarah yang jauh lebih panjang dengan drone daripada yang banyak orang sadari.
Dan yang kita bicarakan di sini adalah drone yang sesungguhnya, yang besar, mahal sekali, dan dibuat khusus. Bukan drone kecil komersial atau FPV yang sudah identik dengan perang di Ukraina. Secara teknis, sebagian besar sejarah itu sebenarnya milik Uni Soviet, bukan Rusia. Karena pada tahun 1970-an, Uni Soviet saat itu membangun pesawat seperti Tupolev Tu-141 Strela dan Tu-143 Race yang lebih kecil. Keduanya adalah UAV pengintai bertenaga jet yang cepat, diluncurkan dari kendaraan darat dan kemudian dijatuhkan ke tanah dengan parasut setelah menyelesaikan misinya. Dan meskipun teknologi itu sudah cukup mengesankan pada masanya, Tu-143 diperkenalkan pada tahun 1976 dan Tu-141 pada tahun 1979. Keduanya sangat mencerminkan zamannya, terutama dalam arti bahwa mereka pada dasarnya adalah sistem tembak dan lupakan. Rute sudah diprogram sebelum peluncuran, lalu dilepaskan dan kemudian diambil kembali saat kembali. Tidak ada cara untuk mengarahkan atau mengoreksi saat terbang. Tidak ada masukan aktif sama sekali. Drone seperti itu juga bukan kemampuan yang hanya dimiliki oleh Uni Soviet. Amerika Serikat misalnya memiliki keluarga Ryan Firebee dan Lockheed D-21 yang diperkenalkan masing-masing pada tahun 1952 dan 1969. Keduanya juga merupakan unit yang sudah diprogram sebelumnya. Yang terakhir hanya mengikuti rutenya dengan kecepatan lebih dari Mach 3. Namun kemudian setelah Uni Soviet runtuh, Rusia pasca Soviet tidak melakukan apa-apa. Setidaknya untuk sementara waktu. Karena sementara Amerika Serikat terus melanjutkan pengembangan, mengoperasikan Predator pada pertengahan 90-an sebagai UAV pengintai dengan daya tahan lama, sebelum mempersenjatainya menjadi MQ-1 bersenjata pada 2001 90-an. Rusia yang saat itu hancur dan nyaris tidak bisa bertahan, benar-benar kacau. Tidak memiliki dana maupun keinginan untuk melakukan hal tersebut. Sebaliknya, mereka menghabiskan uang yang dimiliki untuk mencoba menjaga hal-hal yang lebih mendasar tetap berjalan. Pesawat tempur mereka, pembom strategis mereka, tank mereka, kapal induk mereka, hal-hal seperti itu. Lalu datang tahun 2008 dan perang dengan Georgia. Itu benar-benar kemenangan telak bagi Rusia. Hanya berlangsung 5 hari dan secara umum menjadi seperti yang mereka harapkan akan terjadi di Ukraina nanti. Tapi Georgia memang memiliki beberapa drone modern, khususnya model penyintai Hermes 450 buatan Israel. Dan memang, meskipun Rusia bisa menembak jatuh drone-drone itu, seperti yang ditunjukkan oleh satu unit yang dijatuhkan oleh MiG-29 pada 20 April, faktanya tetap bahwa mereka memang tidak memiliki sistem sepadan milik mereka sendiri. Kepala Staf Umum Rusia saat itu, Jenderal Nikolai Makarov, melaporkan solusi langsung mereka kepada Komite Pertahanan Parlemen pada bulan November itu, dengan mengutip, Staf Umum telah memutuskan bahwa sementara saat ini kami belum memiliki pesawat pengintai tak berawak seperti itu. Untuk 2 hingga 3 tahun ke depan kami akan membelinya dari Israel. Tutup kutip. Dan benar saja mereka melakukannya dengan membeli Searcher 2 Bird AI-400 dan iView MK-150 yang memberikan mereka dorongan awal dalam kemampuan pengintaian modern mereka. Tapi tidak satupun dari mereka adalah UCAV. Drone yang dibeli hanya bisa melihat, tidak bisa menembak. Sebaliknya, upaya itu, karena alasan yang tidak pernah tercantum dalam sumber-sumber kami, akan menjadi upaya dalam negeri. Hal ini akhirnya melahirkan Forpos Air, yang dipertunjukkan dan diuji secara publik sekitar tahun 2019, dengan pengiriman dilaporkan pada tahun 2020. Orion, yang setara dengan Predator namun masih samar, di mana set pertama dikirimkan untuk operasi uji coba pada tahun 2020, dan Altius yang hingga kini masih belum melampaui tahap prototipe. Bahkan, kedua yang disebutkan sebelumnya sebenarnya hanya benar-benar masuk dinas dalam arti yang abstrak. Dengan sejumlah kecil Forpos Air dan Orion, dan dokumentasinya buruk, diyakini sedang beroperasi pada saat video ini dibuat. Dan sementara semua itu terjadi, di latar belakang mereka sedang bekerja menuju hadiah utamanya, yaitu drone siluman. MiG sebenarnya sudah cukup lama bermain-main dengan ide ini melalui proyek SCAT-nya yang dalam bahasa Rusia berarti ikan pari, dimulai pada tahun 2005 dengan model ukuran penuh akhirnya dipamerkan di Pameran Penerbangan dan Antariksa Internasional 2007 di Moskow. Namun tidak pernah ada hasil dari proyek itu. Tidak ada dana, baik dari internal maupun dari Kremlin, sehingga proyek tersebut akhirnya gagal. Kapan tepatnya hal itu terjadi masih belum jelas. Namun, riset yang dibutuhkan tetap tersimpan dan tidak dipakai. Jadi, ketika Sukhoi dianugerahi kontrak awal Okhotnik pada tahun 2011, hanya untuk konsep dan desain awal, bukan untuk produksi. Riset akhirnya diambil kembali dan dibersihkan. Kementerian Pertahanan meresmikan persyaratan teknis proyek ini pada April 2012. Dan MIG bergabung sebagai mitra di tahun yang sama. Lalu setelah 7 tahun yang panjang, pada 2019, kita akhirnya bisa melihat apa yang telah mereka hasilkan. Prototip pertama. Dan sejujurnya, mereka benar-benar berhasil membuat sebuah pesawat sungguhan. Itu mungkin terdengar seperti standar yang sangat rendah yang telah kami tetapkan.
Dan memang benar, itu adalah standar yang sangat rendah. Bagaimanapun juga, ini adalah program kedirgantaraan Rusia yang sedang kita bicarakan. Jadi, sejujurnya, ini adalah kejutan yang tak terduga ketika salah satunya bahkan bisa sampai ke tahap ini. Di mana, misalnya, Yakovlev Yak-201, pesawat tempur siluman Vitol gila yang sedang mereka kerjakan. Ya, jangan khawatir soal itu. Lalu di mana Sukhoi KR-860, pesawat setara Airbus A380 yang sempat mereka kerjakan? Bagaimana dengan KR-860? Kami tidak ingat itu. Dan selanjutnya, di mana Sukhoi Gulfstream S-21 jet bisnis supersonik yang dulu pernah mereka pamerkan kepada kita? Yah, tidak ada. Disitulah. Jadi, kamu paham maksudnya. Industri dirgantara Rusia biasanya cuma banyak omong tapi nggak ada hasilnya. Tapi untuk S-70 mungkin itu hari yang langka. Atau ada babi terbang di atas Moskow waktu itu. Karena omongan besar itu benar-benar diwujudkan jadi kenyataan. Karena, lihatlah, konsep desainnya diperkenalkan pada tahun 2019 di International Aviation and Space Salon. Lalu pada tanggal 3 Agustus tahun itu, pesawat tersebut terbang, tetap berada di udara selama lebih dari 20 menit di bawah kendali operator dari darat, menyelesaikan beberapa putaran mengelilingi lapangan terbang pada ketinggian sekitar 600 meter sebelum mendarat dengan sukses. Bisa dibilang, penampilannya cukup oke, bukan? Dilihat dari setiap metrik yang bisa diamati, ini adalah prototipe yang asli, sah, dan serius. Tapi, ya tidak sepenuhnya begitu. Karena ada beberapa hal kecil di sana-sini yang menonjol pada penampilan awal itu jika kamu memperbesar dan melihat lebih dekat. Mari kita mulai dari bagian belakang. Pesawat siluman biasanya akan melakukan berbagai cara agar bagian panasnya tetap mulus dan tidak mudah terdeteksi radar. BB-2 Spirit misalnya memiliki knalpot yang tersembunyi di dalam badan pesawat. Dan FF-22 menggunakan nosel segitiga berujung rata. Dan prototipe SS-70, ya benar, bagian bulat konvensional yang besar dan menonjol yang sebenarnya tidak terlalu bagus. Belum lagi fakta bahwa membuang panas langsung ke belakang seperti itu tanpa upaya untuk menutupi atau menyamarkan bagian terburuknya, benar-benar menjadi magnet bagi rudal pencari inframerah. Lalu ada bagian roda pendarat yang selama rekaman yang dirilis oleh Kremlin tidak pernah ditarik sama sekali. Belum lagi betapa bergelombang dan tidak rata seluruh badan pesawat itu karena dipenuhi berbagai macam sensor. Sekarang ada 3 penafsiran di sini. Pertama, jelas ini adalah prototipe dan semua masalah itu akan diselesaikan ketika model produksi akhirnya dibuat. Kedua, bahwa benda itu benar-benar tumpukan rongsokan yang hanya disatukan agar terlihat bagus di depan kamera. Dan ketiga, posisi tengah antara yang pertama dan kedua. Dan pada saat itu, karena Rusia pada dasarnya tidak ada cara untuk menebak mana yang benar. Hanya waktu yang akan menjawab. Impian loyal wingman. Jadi, ada pertanyaan cepat untukmu. Sebenarnya S-70 itu untuk apa? Karena kami belum memberitahumu tentang itu kan? Setidaknya belum dengan jelas, selain komentar samar tentang bahwa itu adalah kendaraan tempur udara tanpa awak atau drone tempur. Dan itu adalah pertanyaan dengan jawaban yang menarik. Karena ketika kamu membayangkan UCAV, kamu mungkin membayangkan Predator atau Reaper seperti biasa, melayang santai di langit, menembaki target di darat. Tapi kapan kita, atau siapapun, benar-benar pernah mengatakan bahwa target di darat adalah satu-satunya yang bisa diserang oleh UCAV, kendaraan tempur udara tanpa awak, jangan lupa. Kita tidak pernah mengatakan itu, dan benar saja, S-70 tidak hanya menyerang target di darat, atau setidaknya seharusnya tidak begitu. Karena menurut United Aircraft Corporation, perusahaan induk Sukhoi yang mayoritas dimiliki negara, S-70 dirancang untuk menyerang target di udara maupun di darat melalui apa yang disebut interaksi berbasis jaringan dengan pesawat tempur Su-57 milik Rusia, menyelesaikan berbagai misi di bawah komando pesawat berawak utama. Namun idenya bukanlah agar pilot Su-57 menerbangkan S-70 sendiri dengan semacam pengaturan kontrol tambahan. Melainkan, S-70 akan mengikuti dan menjalankan tugasnya secara mandiri. Dengan memahami hal-hal standar tentang formasi, navigasi, perjalanan dan bahkan bertempur, serta memutuskan tindakannya sendiri. Berdasarkan sebagian dari data yang dikumpulkannya sendiri, namun juga dari data yang secara otomatis diberikan oleh Su-57 yang memimpin. Namun, pilot Su-57 juga dapat mengarahkannya secara langsung, tetapi hanya melalui perintah umum tanpa perlu terlalu memikirkan target-target tertentu. Lalu, S-70 akan memutuskan sendiri cara terbaik untuk melaksanakan perintah tersebut. Kita bicara seperti terbang ke sini, cari di sini, awasi di sana, hancurkan itu. Maksud saya, ini benar-benar perintah yang sangat umum. Jika itu terdengar seperti sesuatu yang benar-benar mendorong batas kemampuan, ya memang begitu. Dan Rusia juga bukan satu-satunya yang mengejar ide ini.
Boeing, Australia misalnya, saat ini sedang mengerjakan MQ-28 Ghost saat ini. Tiongkok sudah memiliki GJ-11 yang sudah beroperasi per tahun 2025, meskipun kemampuan sebenarnya masih belum jelas. Dan Amerika Serikat sekarang telah memindahkan program pesawat tempur kolaboratifnya ke kontrak produksi tahap pertama dengan General Atomics, FQ-42, dan Anduril FQ-44. Keduanya telah terpilih. Jadi, apakah S-70 bagus untuk peran ini? Ya, sejujurnya sulit untuk mengatakan. Karena pada dasarnya, semua informasi yang relevan untuk menjawab pertanyaan ini berasal dari Kementerian Pertahanan Rusia. Dan berisiko mengejutkan kalian semua, mereka bukanlah penyampai informasi yang bisa dibilang adil dan tidak memihak. Kita tahu bahwa sebuah Su-57 dan S-70 terbang bersama pada tanggal 27 September 2019, seperti yang bisa Anda lihat di layar sekarang. Tapi kita tidak tahu seberapa mandiri sebenarnya S-70 itu. Rusia memang mengklaim bahwa pesawat itu menghabiskan lebih dari 30 menit penerbangan. Terbang dalam mode otomatis, di mana mereka berlatih menggunakannya untuk memperluas jangkauan radar Su-57 dengan membuatnya terbang lebih jauh. Tapi, bisakah kita memastikan itu benar-benar terjadi? Tidak juga. Kami mendapatkan detailnya dari Kementerian Pertahanan Rusia. Seperti yang kami katakan, mereka bukan orang-orang yang paling bisa dipercaya. Namun yang bisa kami pastikan adalah bahwa uji coba lain memang sedang berlangsung. Karena ada satu lagi yang kami ketahui secara tidak sengaja setelah berakhir dengan bencana. Itu terjadi pada tanggal 5 Oktober 2024 di atas Konstantinivka, sebuah kota yang dikuasai Ukraina yang saat itu berada sekitar 15 km di belakang garis depan. Video yang direkam dari darat menunjukkan dua pesawat melintasi langit. Pesawat yang berada di belakang biasanya disebut sebagai Su-57 menembakkan misil ke S-70 dari belakang, dengan cepat menghancurkannya dan membuatnya berputar jatuh ke tanah, asap pun membumbung. Rusia tidak pernah mengakui insiden tersebut. Bagi orang-orang yang cerewet soal detail, yang mana kami dengan bangga menganggap diri kami termasuk di dalamnya, perlu dicatat bahwa insiden ini juga membuktikan bahwa Su-57 pernah beroperasi di atas Ukraina dan berhasil mencatat satu jatuhan udara ke udara, meskipun hanya secara tidak langsung. Kembali ke pokok permasalahan, kita sebenarnya tidak tahu mengapa S-70 ada di sana jika kita ingin benar-benar yakin. Namun penjelasan utama seperti yang disampaikan oleh pembaruan intelijen Kementerian Pertahanan Inggris pada Oktober 2024 dan juga dapat disimpulkan dengan sedikit akal sehat adalah bahwa ini merupakan semacam uji coba tempur terbatas. Karena untuk apa lagi kamu menempatkan perlengkapan canggih yang masih dalam tahap pengembangan sedekat itu dengan garis depan? Kamu harus benar-benar bodoh tingkat tinggi untuk menaruhnya di sana tanpa alasan. Dan Rusia itu memang bangkrut. Tapi mereka bukan orang bodoh. Itu perbedaan besar. Dan kamu tahu apa lagi? Karena itu ditembak jatuh di belakang garis depan. Kemungkinan besar, meskipun sudah diupayakan semaksimal mungkin oleh Angkatan Udara Rusia, itu berarti, ya, kita berhasil mendapatkannya, bukan? Dan wah, betapa banyak hal menarik yang bangkai itu ajarkan kepada kita tentang apa yang sebenarnya terjadi dengan S-70. Apa yang kita ketahui? Pengungkapan pertama adalah bahwa unit yang jatuh, khususnya sebuah S-74 sesuai dengan puing-puing yang ditemukan, ternyata dipersenjatai, yang semakin memperkuat hipotesis uji coba tempur terbatas kita. Secara spesifik, yang ditemukan di antara puing-puing adalah UMPB-D D30SM, sebuah bom luncur berpemandu presisi buatan Rusia yang relatif baru dan benar-benar merupakan amunisi pintar, mampu tidak hanya menyesuaikan, mengarahkan, dan meluncur, tetapi juga secara proaktif mengoreksi dirinya sendiri hingga mencapai target, menuju target yang telah diprogram saat masih di udara dengan pemanduan inersia dan satelit, serta autopilot bawaan dan permukaan kendali aerodinamis. Pengungkapan kedua lebih rumit. Ya, S-70 mungkin berbentuk siluman, tetapi setidaknya untuk yang ditemukan kembali dari Ukraina, Anda akan kesulitan untuk benar-benar menyebutnya sebagai pesawat siluman dalam arti sebenarnya dari kata tersebut. Karena puing-puingnya menunjukkan pengikat yang mencolok, sambungan panel yang tidak mulus, struktur campuran logam dan komposit, rongga terbuka, dan tepi depan yang, setidaknya setelah kecelakaan, tidak menunjukkan tanda-tanda perlakuan khusus yang biasanya Anda harapkan dari pesawat siluman. Singkatnya, pada poin itu, karena kami belum menjelaskannya dalam pembahasan singkat tentang siluman, karena siluman itu intinya adalah tidak menghasilkan pantulan radar. Anda juga bisa membuat permukaan dari dan melapisinya dengan bahan seperti serat karbon. Bahan itu langsung menyerap gelombang radio, sehingga mencegahnya kembali ke pemancar dan membuat pesawat jadi kurang terlihat di radar. Menurut kami, ini mungkin salah satu prototipe, sebuah mesin yang dibuat pertama-tama untuk membuktikan profil aerodinamis dasar dari bentuknya, sistem internal yang mendasar, dan integrasi persenjataannya. Bukan yang setiap garisnya sudah diperhalus hingga tingkat nanometer,
dan setiap permukaannya dilapisi dengan bahan rahasia untuk benar-benar menekan pantulan radar sekecil mungkin. Namun, itu juga tidak berarti pesawat ini sama sekali tidak memiliki kemampuan siluman. Konfigurasi sayap terbang saja sudah menghilangkan banyak sudut tajam yang disukai radar dan menyembunyikan bagian depan kompresor juga menghilangkan pantulan gelombang radar yang besar. Jadi, dibandingkan dengan pesawat konvensional dengan ukuran yang sama, misalnya Su-35, jadi kita punya alasan untuk menampilkan gambar pesawat indah itu di layar, pesawat ini akan relatif lebih sulit dideteksi. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah Rusia memang berniat untuk memperbaiki unit-unit berikutnya dengan lebih teliti dalam hal siluman, atau apakah ini saja yang akan kita dapatkan? Dan untuk pertanyaan itu, ya kita memang belum tahu. Ada juga beberapa poin umum yang perlu diluruskan soal seberapa siluman pesawat ini. Rivet yang terlihat jelas tidak otomatis berarti pesawat itu tidak siluman. Lihat saja F-22 ini, F-35 ini, dan J-20 ini. Semua pesawat itu dikenal sebagai mesin siluman yang sempurna, dan semuanya memiliki beberapa rivet yang terlihat pada konstruksi akhirnya. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana pengencang, celah, dan sambungan disegel dan dikelola secara elektrik. Semua itu adalah aspek yang sangat sulit untuk benar-benar dipahami oleh analis sumber terbuka, karena negara biasanya tidak membagikan informasi seperti itu secara bebas. Beberapa klarifikasi juga diperlukan mengenai penggunaan material penyerap radar. Material tersebut tidak harus berwarna tertentu atau bahkan diaplikasikan sebagai lapisan atas yang terlihat. Material tersebut bisa ditempatkan di segel, dikonsentrasikan pada bagian tepi depan atau pelapis saluran, atau bahkan dimasukkan ke dalam material komposit pada tingkat laminasi. Dan berbicara tentang komposit, mari kita bahas serat karbon. Kami memang berpikir bahwa SS-70 yang ditembak jatuh di Ukraina menggunakan sebagian serat karbon dalam konstruksinya, dan hal itu bisa dilihat di foto ini. Tapi harap perhatikan ketidakpastian saat kami mengatakannya, karena fotonya memang tidak begitu jelas. Jadi kami tetap terbuka jika ternyata kami salah dalam hal ini. Dan beberapa poin tentang serat karbon juga saat kita membahas ini. Serat karbon tidak secara otomatis menyerap radar, seperti yang kadang-kadang diberitakan. Bisa saja, tapi itu tergantung pada arah serat, ketebalan, frekuensi, dan berbagai hal ilmiah lainnya. Dan tanpa mengetahui komposisi pastinya, kita juga tidak bisa mengatakan bahwa serat karbon yang digunakan pada SS-70 ini, jika memang benar digunakan dengan mempertimbangkan aspek siluman. Karena serat karbon sendiri adalah material struktural yang kuat dan ringan, mereka mungkin hanya menggunakannya untuk mengurangi berat tanpa upaya khusus untuk merancangnya agar menyerap radar. Intelijen Ukraina juga menemukan sesuatu yang sangat menarik tentang komponen internal yang ditemukan dari puing-puing tersebut. 30 diantaranya adalah buatan luar negeri. Semua komponen tersebut adalah komponen elektronik dengan daftar yang mencakup transceiver dan chip penggerak motor dari Maxim Integrated Products di Amerika Serikat, mikrosirkuit dari Linear Technology Corporation juga di Amerika Serikat, dan transistor dari Infineon Technologies di Jerman. Pada tingkat tertentu, hal ini sebenarnya tidak terlalu mengejutkan. Kita tahu misalnya bahwa T-14 armata tank super Rusia yang telah terjebak dalam pengembangan selama lebih dari 1 dekade sangat bergantung pada komponen impor, dan terhentinya pasokan komponen tersebut merupakan salah satu penyebab utama keterlambatan proyek yang tak kunjung selesai. Yang tidak kita ketahui adalah apakah jalur pasokan barat ini masih ada secara diam-diam seperti di pasar gelap, atau apakah Rusia telah berhasil menemukan pasokan alternatif untuk komponen tersebut, baik dengan memproduksinya sendiri di dalam negeri atau yang lebih mungkin mendapatkannya dari Tiongkok. Kedua sumber itu sama-sama mungkin, tapi karena kita cenderung menganggap S-70 yang ditembak jatuh di Ukraina itu sebagai unit prototipe, kita tidak boleh menyatakan tanpa bukti kuat bahwa perusahaan-perusahaan yang sangat suka menuntut ini, baik secara sadar maupun tidak sadar, telah terlibat dalam perdagangan yang melanggar sanksi dengan Rusia. Itu tetap menjadi kemungkinan tentu saja, tapi karena kita bekerja dengan asumsi bahwa ini adalah unit prototipe, yaitu satu yang dibuat sebelum sanksi pasca invasi diberlakukan, komponen-komponen ini mungkin saja diperoleh pada masa yang lebih bersahabat. Dan itu, sejujurnya, mengingat kita sedang berurusan dengan tumpukan rongsokan yang hanya sedikit mengingatkan pada S-70 yang dulu, adalah semua yang bisa kita ketahui dari kecelakaan itu. Desain ulang tahun 2021. Sekarang, berdasarkan hal itu, kita juga harus melihat S-70 ini yang diperkenalkan oleh Sukhoi pada Desember 2021. Karena inilah salah satu yang ditembak jatuh di Ukraina, bukan tipe yang kita lihat sebelumnya. Kita masih membicarakan prototipe di sini, hanya saja yang ini sudah sedikit lebih maju dalam prosesnya. Dan bagaimana kita tahu bahwa itu adalah prototipe, mungkin Anda bertanya. Ya, sederhana saja, karena United Aircraft Corporation memberitahu kita saat mereka diperkenalkan. Mengutip, UAV ini dibuat oleh Sukhoi sebagai bagian dari pekerjaan desain eksperimental di bawah program Okhotnik.
Peluncuran contoh baru ini berlangsung di pabrik pesawat VP Chaklov Novosibirsk. Kutipan selesai. Dan langsung saja ada juga perbedaan besar antara kedua tipe tersebut. Karena lihat bagian belakangnya, di mana mesin raksasa yang menonjol lurus keluar dari belakang. Dari depan dan samping setidaknya, sepertinya mesin itu sudah tidak ada, bukan? Dan memang sudah tidak ada. Lihatlah, nikmati juga foto-foto ini karena benar-benar sangat sulit untuk ditemukan. Implikasinya di sini juga sangat besar karena meskipun kita sudah menjelaskan bagaimana mesin yang menonjol di belakang tidak terlalu bagus untuk siluman, kita belum menjelaskan secara pasti bagaimana mengubur mesin sedemikian rupa bisa benar-benar menyelesaikan masalah tersebut. Dan ada 3 cara. Menempatkan saluran pembuangan lebih masuk ke dalam di antara permukaan atas dan bawah, secara fisik menutupi lebih banyak bagian mesin dari radar dan sensor inframerah yang diposisikan di atas atau di bawah pesawat. Daripada bisa melihat langsung ke dalam pipa logam bulat, gelombang radar justru dihadapkan pada sebuah bukaan dangkal yang sangat terlindungi. Lubang knalpot yang datar mengubah gas buang menjadi lembaran yang lebih lebar dan lebih tipis. Hal ini memberikan gas panas lebih banyak permukaan untuk bercampur dengan udara sekitar yang lebih dingin, sehingga menurunkan suhu puncaknya lebih cepat dibandingkan semburan bulat yang terkonsentrasi. Tepi-tepi lubang tersebut dapat diselaraskan dengan geometri pesawat lainnya, sehingga mengarahkan lebih banyak energi radar menjauh dari sumbernya daripada langsung kembali ke arahnya. Jadi ya, ini adalah peningkatan siluman yang nyata. Mungkin peningkatan paling penting yang dilakukan pada desain ini, menurut kami, setidaknya yang terlihat secara kasat mata. Tapi jangan terlalu mudah berbaik sangka terhadap Rusia di sini, karena ya, meskipun jelas ada peningkatan, masih banyak pertanyaan yang belum terjawab sebelum kita bisa menyimpulkan bahwa ini semacam F-22 versi Sirilik tanpa awak. Sebagai contoh, tidak ada bukti sama sekali bahwa saluran pembuangan S-70 bisa mengarahkan vektor dorong. Paling jauh, kita hanya bisa bilang mungkin iya berdasarkan gambar itu. Dan itu murni karena garis atau celah atau perubahan warna itu, maksud saya, apapun sebutannya, di antara saluran pembuangan dan badan pesawat utamanya. Bisa jadi vektor dorong, bisa juga karena pencahayaan, bisa apa saja sebenarnya. Kita belum bisa menepis kemungkinan manapun. Meskipun kita harus mengatakan bahwa yang jelas tidak ada garis seperti itu di bagian atasnya. Dan berbicara tentang vektor dorong, sekalian beralih, hal yang membuat benda itu bisa diarahkan. Karena bagaimana mereka melakukannya ketika mesinnya begitu besar sampai menonjol keluar dari badan pesawat sebelumnya. Nah, mereka bisa saja memilih mesin yang benar-benar berbeda dan lebih kecil, seperti Klimov RD5000B AI 2020-225 atau SM100, semuanya merupakan beberapa kemungkinan. Tapi jauh lebih mungkin, menurut kami, mereka menggunakan mesin yang persis sama atau setidaknya mesin dasar yang sama, hanya saja dengan beberapa bagian yang dipangkas. Karena setidaknya dari yang kami temukan, tidak ada pejabat pemerintah atau dirgantara Rusia yang pernah benar-benar mengatakan, ya inilah yang ada di dalamnya. Tapi laporan pers Rusia selalu cukup tegas bahwa yang digunakan adalah AL-41, sebuah turbofan aliran aksial yang juga digunakan di Su-57 dan Su-35S, yang garis keturunannya berasal dari AL-31 yang dirancang pada tahun 1970-an. Itu telah digunakan di, ya, hampir semua hal sebenarnya. Dan ini setidaknya bisa dibayangkan sebagai sebuah penjelasan. Lapaskan afterburner, buang nozzle knalpot vektor dorong yang pada dasarnya standar, cari cara untuk membuat kompresor dan ruang pembakaran lebih pendek dan lebih efisien, mungkin. Dan kami tidak melihat alasan mengapa itu seharusnya tetap muat kalau cuma diperkirakan secara kasar. Kembali lagi ke nozzle juga. Karena dengan atau tanpa vektor dorong, desain baru ini akan menimbulkan biaya. Karena mesin jet secara alami menghasilkan aliran yang kira-kira berbentuk lingkaran, gas panasnya keluar dari tabung silinder. Maksud saya, ya jelas saja. Dan memaksa aliran berbentuk lingkaran itu melewati saluran pipih membutuhkan saluran transisi. Secara harfiah, sebuah komponen yang menjembatani dua bentuk, ukuran, atau orientasi aliran udara yang berbeda. Tidak ideal. Alih-alih langsung membuang gas panas ke belakang seperti kebanyakan pesawat jet, sekarang gas panas itu tetap berada di dalam pesawat saat melewati saluran transisi menuju nozzle, sehingga saluran transisi terpapar langsung. Dan apapun yang ada di sisi lainnya akan terkena suhu yang sangat-sangat panas dari gas buangan yang keluar. Dan disinilah pencetakan 3 dimensi mulai berperan. Karena menurut para insinyur Rusia yang berbicara dengan TASS, nozzle tersebut dicetak menggunakan teknologi 3D. Tentu saja, saya tidak tahu seberapa baik ini bekerja, tapi ini tetap merupakan detail yang menarik. Dan untuk bersikap adil, kita akan berprasangka baik kepada mereka dan mengasumsikan bahwa mereka juga tidak benar-benar merujuk pada printer 3D rumahan yang dipasang di atas meja.
Sekarang mari kita bicara tentang badan pesawat, karena meskipun memang belum dicat dan belum benar-benar selesai, tampilannya jauh lebih bersih dibandingkan prototipe awal, bukan? Untuk mengingatkan Anda, inilah tampilannya pada tahun 2019 dan inilah tampilannya pada tahun 2021. Secara khusus, garis engsel permukaan kendali pada mesin yang telah diperbarui tampaknya telah mendapatkan perhatian, seperti diisi dengan bahan fleksibel untuk menghasilkan hasil akhir yang rata dan tidak memantulkan radar. Atau mungkin memang telah diproduksi dengan toleransi yang lebih baik. Bagian hidung dan tepi depan juga memiliki panel besar berwarna biru keabu-abuan yang berbeda dari bagian rangka pesawat lainnya. Kenapa? Ya, kami juga tidak tahu. Panel-panel itu bisa saja terbuat dari bahan penyerap radar khusus. Bisa juga merupakan panel dielektrik yang memungkinkan sensor untuk melihat menembusnya. Bagian-bagian itu bisa saja memiliki sifat listrik yang dikontrol dengan sangat hati-hati. Atau mungkin hanya dicat semprot agar kita bisa melihatnya dengan jelas. Kami benar-benar tidak tahu, namun lokasinya tetap penting. Bagian hidung dan tepi depan sayap termasuk bagian pertama pesawat yang terkena paparan radar yang datang dari arah depan. Jadi, jika Sukhoi akan memusatkan material khusus di suatu tempat, pasti di bagian itu. Ada juga masalah stasiun kendali darat S-70, dari mana pesawat ini sebenarnya diterbangkan ketika tidak beroperasi secara otomatis. Karena menurut United Aircraft Corporation, hal itu juga berubah pada tahun 2021. Bukan berarti mereka memberitahu kita bagaimana caranya, perlu diingat, mereka hanya memberikan gambar ini, mengatakan sistemnya baru, menamainya NPU-70, dan bahwa sistem itu dikembangkan di perusahaan Kronstadt menggunakan pengalaman yang didapat dari program drone mereka di Iran dan Suriah. Ini benar-benar informasi yang sangat mendalam, kami tahu. Dari situ, kita bisa melanjutkan dan benar-benar membahas setiap detail dari iterasi S70 ini. Tapi sepertinya tidak terlalu perlu. Karena pada dasarnya kita sudah mengetahui bagian atas dan bawahnya sekarang. Dan yang ingin kami tekankan kepada Anda dari semua ini, intinya adalah satu hal penting. Ini bukanlah program komedi murahan yang sepenuhnya dibuat untuk tujuan propaganda. Tentu saja ada tanda tanya tentang desain di sana-sini dan banyak sekali hal yang belum kita ketahui. Tapi dari apa yang kita ketahui, semuanya cukup jelas bahwa S70 adalah sebuah upaya yang sungguh-sungguh. Dan sekarang, terlepas dari segala pasang surut nasib negara yang merancangnya, pesawat ini masih terus maju, meskipun lambat, untuk menjadi pesawat tempur yang serius. Yang membawa kita ke pertanyaan yang jelas. Di mana sebenarnya pesawat itu? Di mana sebenarnya pesawat itu? Karena bukan hanya kita, sudah lebih dari 1 dekade mendapat materi humas yang diberikan sedikit demi sedikit. Dan rekaman uji coba, video di sana-sini, pesawat itu sebenarnya seharusnya sudah beroperasi saat ini. TASS melaporkannya pada tahun 2019 sebuah pernyataan dari Wakil Perdana Menteri saat itu, Yuri Borisov, yang mengatakan, kutip, "Sebagian besar uji terbang S-70 direncanakan akan dilakukan pada periode 2023 hingga 2024, termasuk dalam versi serang dengan berbagai senjata penerbangan." Disebutkan bahwa pengiriman UAV secara massal ke pasukan akan dimulai pada tahun 2025. Akhir kutipan. Namun tetap saja, tidak ada apa-apa. UAV itu belum masuk dinas, dan yang paling dekat dengan medan perang adalah saat UAV itu lepas kendali saat pengujian dan harus ditembak jatuh di atas Ukraina. Itu juga bukan tenggat waktu pertama yang terlewatkan. Karena pada Agustus 2020, Kepala United Aircraft Corporation saat itu, Yuri Slusar, diberitahu langsung oleh Vladimir Putin bahwa Kementerian Pertahanan telah memerintahkan percepatan pengembangan S-70 dengan mengatakan agar pengiriman bisa dimulai paling cepat tahun 2024. Lalu ada tenggat waktu lain untuk produksi massal yang juga terlewatkan, yaitu pertengahan 2022, seperti pada akhir 2021. Kemudian Wakil Menteri Pertahanan Alexei Krivorochny muncul di Russia 24 dan mengatakan kepada publik bahwa, kutip, "Sampai hari ini, sistem tersebut sudah pada tingkat yang cukup tinggi, siap untuk produksi massal. Saya ingin menambahkan bahwa dalam waktu dekat, kami akan segera menandatangani kontrak produksi massal untuk pengadaan S-70. Pesawat-pesawat ini masih merupakan pesawat uji coba, tetapi dalam 6 bulan ke depan, kami akan menandatangani kontrak produksi massal sebelum pengiriman pesawat tak berawak ini." Kutipan selesai. Anda paham maksudnya? Selama lebih dari setengah dekade, tanggal mulai operasionalnya terus-menerus ditunda berulang kali. Dan meskipun Moskwa, karena alasan kebanggaan nasional yang sangat jelas, tidak pernah memberikan kami dokumen lengkap yang merinci berbagai kesalahan yang menyebabkan hal ini, kita bisa mendapatkan beberapa detail dari media Rusia. Pada Februari 2022 misalnya, TASS melaporkan bahwa pabrik pesawat Novosibirsk akan menjalani program modernisasi selama 5 tahun, termasuk pembangunan gedung baru untuk produksi S-70. Investasi yang dilaporkan sebesar 2,5 miliar rubel atau sekitar 34 juta dolar.
Dan juga disebutkan bahwa jumlah tenaga kerja di pabrik tersebut diperkirakan akan meningkat sebesar 50%. Jadi sebenarnya berdasarkan jadwal itu, kita baru akan melihat produksi massal benar-benar dimulai sekitar tahun 2027. Belum lagi pengiriman dan benar-benar mulai beroperasi. Dan itu belum termasuk jika ada kesalahan atau blunder di sepanjang jalan yang bisa semakin menunda semuanya. Dan untuk berapa banyak unit prototip yang ada sekarang, kami percaya bahwa saat ini hanya ada 3. Kami mengatakan ini karena ada kontrak pengembangan pada Desember 2019 yang secara eksplisit mencakup produksi 3 prototip yang bisa terbang, yaitu S-72, S-73, dan S-74. Oleh karena itu, dengan asumsi bahwa S-71 adalah yang diterbangkan di depan kamera pada tahun 2019, dan kita mengetahui nasib S-74, lalu ditambah dengan fakta bahwa kami tidak menemukan bukti adanya kontrak produksi prototip lain, seperti yang kami katakan, masuk akal jika saat ini hanya ada 3 unit. Kontrak yang sama juga menyatakan bahwa uji bersama negara, apapun itu, akan dimulai pada 1 Januari 2023 dan berlangsung hingga 30 September 2025 dengan tenggat waktu untuk finalisasi desain standar produksi kemudian ditetapkan pada 30 Oktober. Dan sejujurnya, dengan hilangnya S-74 yang sejalan dengan jadwal ini, yang ditembak jatuh pada Oktober 2024 jika Anda ingat, kami tidak melihat alasan untuk tidak mempercayai kontrak ini apa adanya. Dan oleh karena itu, kami menyatakan bahwa sampai saat ini, meskipun belum ada unit serial yang diproduksi, desain akhirnya sekarang setidaknya kemungkinan besar sudah selesai. Bahkan, mari kita masukkan itu ke dalam kesimpulan keseluruhan kita. Mereka sudah punya desainnya, pabriknya sedang disiapkan, dan kapanpun itu selesai, ya kita mulai produksi. Dengan asumsi kerja tersebut, selain apa yang sudah kita lihat di episode 2, bukti fisik apa sebenarnya yang menunjukkan bahwa program ini berjalan? Yah, berkat satelit mata-mata, ya segalanya, dan tidak ada apa-apa sebenarnya. Sebagai contoh, kita punya foto 2 di antaranya yang diambil pada September 2021 di Pangkalan Udara Akhtabinsk. Segalanya. Tapi apa sebenarnya yang ditunjukkan oleh foto itu kepada kita? Kita bahkan tidak bisa mengatakan bahwa yang diperkenalkan kembali dengan tampilan barunya yang sporty pada Desember 2021 sudah benar-benar dicat. Karena sejauh yang kita tahu, bisa saja bagian yang tidak tertangkap kamera bisa saja tampak persis sama. Tidak ada apa-apa. Dan sebenarnya foto-foto satelit bagaimanapun juga semuanya punya kesamaan ini. Menarik untuk dilihat. Tentu saja, tapi sebenarnya foto-foto itu tidak memberitahu kita apa-apa. Tidak juga. Pertimbangkan yang satu ini untuk semakin membuktikan maksudnya. Kita bisa melihat satu di Pangkalan Udara Akhtabinsk lagi pada April 2025 diapit oleh 6 Su-57 dan 7 pesawat keluarga MiG-29 yang samar-samar pesawat Soviet dan Rusia yang pada dasarnya semuanya terlihat sama pada resolusi ini. Sebenarnya tidak menunjukkan apa-apa yang serius, bukan? Meskipun kita setidaknya bisa berspekulasi bahwa Pangkalan Udara Akhtabinsk kemungkinan besar adalah tempat program ini berbasis dan tempat utama S-70 berada, karena mereka terus-menerus terlihat di sana berulang kali. Misalnya yang satu ini pada Mei 2029, yang lainnya pada April 2022, lalu yang ini pada April 2025, dan akhirnya yang ini pada 10 Juni 2026. Sekedar kalau bisa mendapatkan gambar lain, kami juga melihat sendiri pada citra bertanggal September 2023 dan menemukan, ya, tidak ada apa-apa. Bahkan tidak di sini, di area yang kami sebut apron nakal. Karena ini satu-satunya tempat di Pangkalan di mana kami benar-benar menemukan Su-57. Meskipun kami berani bertaruh bahwa S-70 disimpan di sini, karena entah kenapa, ini pada dasarnya satu-satunya hanggar berukuran layak di seluruh Pangkalan. Dan setengah dari foto yang baru saja kami lihat, menunjukkan mereka diparkir di apron tepat di luar hanggar ini. Dan itulah batas dari apa yang bisa kami katakan saat ini. Kami sedang melihat sebuah pesawat prototipe dari negara musuh di tengah perang yang terhubung dengan program yang Moskwa punya banyak alasan untuk sembunyikan. Kita tidak akan pernah mendapatkan entry ensiklopedia dengan pengaturan torsi dan diagram kabel yang dilaminasi, bukan? Dan saat kita mengakhiri hari ini, mari kita tetap pada poin terakhir itu. Betapa penuh celah dan tidak lengkapnya cerita S-70 saat ini. Dan penting untuk menjelaskannya secara eksplisit, karena ada banyak orang di luar sana yang mencoba membicarakan S-70 dan semua proyek Rusia serupa. Sebenarnya, seolah-olah Vladitua secara pribadi mengikutsertakan mereka dalam rapat desain, padahal tentu saja tidak hanya dia tidak melakukannya, tetapi secara lebih luas, dia berusaha keras untuk mengaburkan kenyataan mereka dan membentuk citra yang sangat spesifik kepada dunia luar. Yang kita miliki justru adalah potongan-potongan. Rekaman uji coba, klaim media pemerintah, citra satelit, puing-puing, tenggat waktu yang ditetapkan lalu terlewat, dan cukup banyak bukti fisik untuk membuat semuanya mustahil diabaikan.
Dan itulah tepatnya mengapa S-70 adalah salah satu proyek penerbangan modern paling menarik. Bukan hanya di Rusia, tetapi di seluruh dunia. Karena akan seperti apa jadinya ketika akhirnya benar-benar digunakan secara penuh, jika memang itu terjadi. Akankah pesawat itu mengejutkan kita dengan kecemerlangannya? Ataukah akan gagal besar-besaran? Atau justru, apakah hasilnya akan biasa-biasa saja, tidak benar-benar buruk, tetapi tetap gagal memenuhi ambisi besarnya? Dan untuk merangkumnya secara kasar, kita sama sekali tidak tahu, tapi akan menarik untuk mengetahuinya. Terima kasih sudah menonton.